Pantai Utara Jakarta telah menjadi salah satu sorotan utama dalam pertarungan Pilkada 2017. Bahwa semua langkah yang dilakukan pemerintah ini bertentangan dengan hukum yang berlaku ya. Penghentian itu diumumkan Gubernur DKI usai mengikuti rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta Rabu siang. Keseluruhan pulau yang dinamai sesuai alfabet A sampai Q ini baru 10 pulau yang sudah memiliki izin, sementara 7 lainnya belum mengantongi izin. Proyek ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Proyek reklamasi ini belum memiliki izin AMDAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Ayah dan aku Salma. Ikan hiu makan nasi. Yuk kita bahas tentang reklamasi. Jadi pada hari ini kita bakalan membahas isu reklamasi Teluk Jakarta, isu kontroversial yang ada di zamannya Ahok dan Anies. Nah sebelum itu kalian tahu nggak sih reklamasi itu apa? Reklamasi itu adalah kegiatan perluasan lahan dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak digunakan dengan cara mengeringkan lahan atau drainase dan pengerukan. Sedangkan Teluk Jakarta atau yang dikenal dengan Pantai Utara Jakarta terletak di sebelah utara Jakarta yang memiliki hasil laut yang melimpah dan memiliki pemasok hewan laut yang ada di Jakarta. Dasar hukum reklamasi Jakarta ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Karena reklamasi Teluk Jakarta ini memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya, maka proyek reklamasi ini juga melanggar pasal 36 ayat 1 nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena proyek reklamasi ini belum memiliki izin AMDAL. Proyek ini juga melanggar pasal 108 ayat 1E Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW yang mewajibkan proyek reklamasi untuk menganalisis dampak lingkungan dan memperhitungkan serta mengendalikan resiko rusaknya lingkungan dari reklamasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 17 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta. Tapi proyek ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Nah, bagi yang kontra, mereka berpendapat bahwa proyek ini dapat mengakibatkan matinya hewan dan tumbuhan laut sehingga nelayan akan kehilangan mata pencaharian dan rusaknya ekosistem alam. Selain itu, reklamasi ini juga dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan permukaan pantai daratan. Nah, bagi yang setuju reklamasi, masuk tujuan dilakukannya reklamasi ini adalah agar terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi yang baru berbasis jasa dan ekonomi kreatif yang menekankan pembangunan perumahan di selatan Jakarta sebagai daerah resapan air. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menyatakan bahwa reklamasi menyalahi AMDAL yang berlaku. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bahwa reklamasi di Pantai Jakarta telah legal dilaksanakan. Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel Pulau C, D, dan G, serta membatalkan pembangunan Pulau E. Pada tahun 2017, Gubernur Anies membatalkan status hak guna bangunan di Pulau C, D, dan G. Dan pada tahun 2018, Gubernur Anies mencabut izin reklamasi 13 pulau. Proses dan prosedur perencanaan proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta dimulai dari tahap penyusunan draft revisi Perda RT/RW dan RDTR. Pada tahap ini, perencana mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun draft revisi yang mencakup pengurangan jumlah pulau yang diizinkan dari 17 pulau menjadi 4 pulau. Pengumpulan data dan studi kelayakan merupakan tahap pengumpulan data mengenai kondisi fisik, sosial, dan ekonomi serta menganalisis dampak lingkungannya. Tahap partisipasi masyarakat merupakan proses perencanaan reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai rencana reklamasi Teluk Jakarta.
penyusunan RDTR bertujuan untuk menyusun rencana detail tata ruang dan menentukan regulasi zonasi yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahap terakhir adalah tahap pengajuan izin dan persetujuan oleh DPRD. Saya sebagai pemerintah telah mengawasi jalannya pembuatan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang proyek reklamasi pantai Jakarta Utara dan peraturan daerah nomor 8 1995. Serta saya juga telah mengawasi jalannya perubahan keputusan-keputusan yang nantinya akan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kami juga telah memberikan izin atas kegiatan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam melakukan proyek reklamasi Jakarta ini. Proyek ini tentunya berada di bawah pengawasan kami. Ya kalau dari saya sih, saya hanya mengevaluasi ya dari dampak lingkungan yang diakibatin dari proyek ini. Juga sekaligus saya mengawasi beberapa dampak-dampak yang terkena oleh masyarakatnya dan menerima aduan-aduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan di pesisir pantai. Peran dari pihak kami di sini adalah sebagai konsultan dari adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini. Karena pada dasarnya pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta ini membutuhkan konsultasi ke bidang yang lebih pengalaman di bidangnya. Selain itu, kami di sini juga yang menyediakan berbagai macam material dan juga alat-alat pendukung pembangunan dari proyek reklamasi ini. Di sini kami hanya menjalankan perintah atasan dan juga pihak berwenang saja. Kami dapat memberikan kritik kepada para pemerintah karena saat ini terdapat banyaknya protes dari para masyarakat yang merasa dirugikan dalam proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta ini. Oleh karena itu, kami memperjuangkan hak-hak masyarakat tersebut. Karena berada di pesisir pantai, tentu saja banyak masyarakat di sini yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan keluhan-keluhan yang telah banyak disampaikan kepada kami semenjak adanya proyek reklamasi ini dilaksanakan. Salah satunya adalah penurunan hasil penangkapan ikan. Hal ini yang mendorong kami untuk menganalisis dampak-dampak lain yang dapat merugikan masyarakat setempat. Kami, LSM Kiara, sebaik mungkin akan memperjuangkan hak nelayan yang ada di daerah ini. Jadi tugas saya di sini adalah untuk meneliti dampak-dampak dari pembangunan proyek reklamasi ini, baik itu dampak negatif maupun positif. Nah, dari dampak-dampak tersebut tadi, jika ditemukan hal yang tidak sesuai maupun melenceng, maka saya akan menganalisa apa penyebabnya. Kalau juga sudah ditemukan, maka akan saya laporkan ke pihak yang lebih berwenang, seperti pemerintah, untuk dapat membuat peraturan maupun cara-cara untuk mengurangi dari kerugian ini, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Walaupun melaporkan ke pemerintah ini tentu akan membuat hal-hal tersebut tadi diubah caranya. Namun setidaknya saya sudah melakukan yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan. Saya sebagai warga asli daerah ini merasakan bahwa proyek ini sangat mengganggu aktivitas kami sebagai nelayan. Pasalnya proyek ini tuh sangat mengganggu ekosistem laut, sehingga menangkap ikan kami mengalami penurunan. Kami sebagai masyarakat biasa berharap bahwa pemerintah dapat bijak dalam menanggapi kasus ini. Terima kasih. Itu dia kontroversial dari proses perencanaan reklamasi Teluk Jakarta. Nah, kalian tim pro atau kontra nih? Like untuk pro, Subscribe untuk kontra. jangan lupa komen di bawah. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.